Iya, saya mungkin harus berani untuk meninggalkan pendekatan kekuasaan dalam melihat sosok seperti Purbaya maupun KDM ya. Iya. Kita harus pergi kepada pendekatan sosial, grassroots, akar rumput ya. Bagaimana melihat ini kan situasi dinamika demokrasi ini selama ini mewariskan begitu banyak kekecewaan, ada perasaan tidak nyaman yang tidak terungkap di dalam diri banyak orang di hati publik. Nah, kita masuk sebetulnya sekarang di satu fase yang dalam istilah saya itu post institutional era. Jadi era pasca institusi. Orang mulai mencurigai dan jenuh dengan proses politik yang ada di dalam institusi yang tertutup, yang kaku, yang terselubung. Orang menyukai sesuatu yang transparan, yang apa adanya, yang bisa dilihat tembus tembok gitu. Nah, ketika Purbaya muncul dengan gaya koboi, orang mulai merasa kami terwakili di dalam institusi itu. Jadi ada pahlawan-pahlawan gitu. Kami punya orang di dalam struktur negara ini, struktur politik. Lalu mereka pasti mencintainya. Dan memang inilah yang dibutuhkan sebetulnya dengan dinamika sosial politik hari ini pada zamannya. Kita butuh orang-orang yang memang bersuara apa adanya supaya masyarakat itu melihat apa yang ada di balik gedung-gedung kekuasaan itu. Supaya mereka bisa tercerahkan, merasa tersambung secara psikologis, kebatinan itu dengan negara. Nah, itu yang terjadi. Hanya problemnya adalah orang-orang seperti ini itu pasti akan menjadi minoritas dan dibenci oleh kawanan politik yang ada di dalam institusi-institusi lama ini. Nah, sosok seperti Kang Deddy Mulyadi ya selain sebagai teman dan saya dekat dengan beliau di masa lalu, saya pernah jadi konsultannya Tasya. Jadi Kang Deddy ini juga satu sosok yang hadir apa adanya dengan kebeningan berpikir dan komitmen moralnya. Dia ingin berpihak kepada kepentingan publik tuh. Bahwa secara politis dia dikritisi, orang memperkarakan ini sebagai drama, ini sebagai pencitraan dan sebagainya, itu risiko. Tetapi kita semua yang melihat dia dengan objektif menyadari Kang Deddy itu juga sosok yang apa adanya. Dan itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Purbaya, terlepas dari segala macam skenario yang mungkin terjadi di masa depan dengan kinerjanya, sosoknya, saya tetap percaya orang seperti ini dibutuhkan. Kita butuh banyak orang yang apa adanya. Pak Prabowo sendiri sebetulnya orangnya seperti itu persis. Apa adanya. Dia mengatakan apapun yang dipikirin sejauh itu baik menurutnya. Coba perhatikan Pak Prabowo dari awal. Sebelum jadi presiden sampai hari ini kan sama aja. Ceplos-ceplos juga kan. Yeah. Dan ketika orang tidak mampu memahami konteks berpikir mereka, orang bisa menafsir secara keliru tuh. Dalam banyak hal mereka juga bisa ditafsir secara keliru. Tetapi kekuatan mereka adalah kemenyatuan antara hati dan pikiran. Nah, itulah integritas. Hati, pikiran, dan tindakan itu menyatu. Itulah integritas. Nah, orang seperti ini harusnya kita dukung dan mesti lebih banyak lagi yang muncul ke permukaan. Gitu sih. Oke. Mas Yudi mau menambahkan juga. Jadi sehebat-hebatnya Pak Purbaya, dia adalah menteri, bukan presiden. Dia posisinya sama seperti puluhan menteri yang lain. Dan pengambilan keputusan dia adalah pengambilan keputusan sebagai menteri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ada di Kementerian Keuangan itu kan bukan orangnya dia. Iya. Iya kan? Sampai saat ini kan belum pernah kita mendengar ada pergantian terkait ini. Bisa jadi orang yang lama dan lain sebagainya. Karena saya melihat ada dua yang memang langsung menghadap Pak Prabowo Dijen Pajak sama Dijen Bea Cukai. Artinya tentu bertiga ini adalah orang-orang yang kompak karena tegak lurus bahasanya, kalau dalam ini kan tegak lurus ke atas gitu. Nah, permasalahan bagi saya adalah ketika ada orang yang kemudian dia menjadi panglima perang, bertarung sana sini, dia harus menjaga belakang dia, punggung dia. Sampai saat ini kita belum bisa melihat
ya siapa orang the second man ya setelah Pak Purbaya ini yang mampu menjaga punggung dia. Karena tadi saya katakan bahwa yang nggak suka pasti banyak, karena ini bukan masalah jabatan dan sebagainya, ini masalah uang, masalah duit, masalah udah zona nyaman, ya kan, aliran-aliran duit dan sebagainya. Kita waktu itu tahu dari PPATK 300 triliun, ya kan, dan lain sebagainya. Apalagi PPATK kan juga subkoordinasi dari Menteri Keuangan, ya kan. Jadi bagi saya sekarang kalau pasti akan dikulik-kulik ya rekam jejaknya beliau, ya kan. Tadi saya katakan bahwa kita juga nggak tahu nih beliau sebelumnya apa, ya kan, yang karena kan beliau sebelumnya kan saya lihat itu adalah jabatan-jabatan yang istilahnya struktural, fungsional di kementerian, artinya bukan orang yang tampil ke publik. Ya termasuk bahkan ketika ketua LPS paling dia bergaulnya di sama ekonom, sama institusi keuangan, bank dan lain sebagainya. Nah artinya sekarang ya dia juga saya pasti paham ya, pasti kan ada konsultan lah, ada orang-orang terdekat yang bisa mungkin memberikan masukan ya, bahwa terkadang ya ketika kita menghunus pedang sana sini tajam ke lain sebagainya, kita lupa memasang perisai. Dan itu sudah banyak contohnya gitu ya, ketika asik ya kan bertarung kita lupa di belakang ada siapa. Ya karena tadi dukungan kan bisa saat berubah. Ya terkadang dukungan saat ini lagi kuat, tiba-tiba besok gimana, masukannya juga beda-beda. Tapi saya yakin Pak Purbaya sudah mengambil jalan ini, dan saya lihat kan juga beliau menikmati. Ya menikmati kan? Menikmati itu yang sangat penting. Kalau dia nggak punya chemistry untuk membongkar, dia pasti akan berjening. Oke. Ya, ketika dia berjening, Anda melihatnya bahwa dia menikmati kelihatan dari mananya, Mas Yudi? Ya, kelihatan asik aja bongkar. Ini nggak dari APBN gitu kan, yang ada di ruang gelap dia bawa ke ruang terang. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Kan dia sendiri kan beberapa kali bilang kan saya nggak ada beban. Nah ketika saya dipercayakan jadi menteri ya saya harus bekerja untuk rakyat. Nah ini yang menariknya kan, statementnya simpel tapi kekuatannya besar. Kenapa kekuatannya besar? Karena itu kan semacam abstraksi dari semua keluhan, semua harapan dari publik. Orang kan mengharapkan, saya mau bupati saya begini, saya mau gubernur kami begini, kami mau kejaksaan, kehakiman, kepolisian kayak gini, kami mau. Jadi semua harapan-harapan itu orang butuh ada yang sampaikan itu di ruang publik dan laksanakan. Nah, Pak Purbaya salah satu yang kemudian membuka itu ke publik. Tapi mungkin benar ya, Bang Boni, apa yang dikatakan oleh Mas Ubed tadi, jangan sampai kemudian mabuk populisme. Gitu. Nah, itu yang mungkin sebagai catatan, Pak Purbaya harus menyadari bahwa dia ada di dalam satu konteks yang partikular, di mana ada atribut sosial, politik, dan segala macam yang melingkungi dia dan bisa secara langsung mempengaruhi dia dan juga dipengaruhi oleh dia. Maka harus belajar untuk selektif di dalam menyampaikan narasi dan juga agak hati-hati di dalam memunculkan isu. Jadi supaya nanti niat baiknya itu tidak dibendung oleh atribut-atribut sosial politik yang bisa berpotensi menghambat. Yang menarik dari Pak Purbaya itu, saya mungkin mengkategorikan dia otentik ya. Karena dia menjadi populer itu bukan dari awal, misalnya dia bikin channel YouTube seperti Deddy Mulyadi ya. Kan dia bikin channel dulu kan sampai followernya jutaan begitu, baru kemudian mengalami lompatan politik. Dan mungkin memang yang menarik Mas Ubed, karena kita melihat plot twistnya ya di hari pertama tuh seperti apa hujatan netizen kepada Pak Purbaya karena baru kehilangan Sri Mulyani. Tapi di hari selanjutnya kemudian kita bisa berbalik. Itu luar biasa. Jadi otentitasnya, otentiknya dia ini memang itu yang menjadi daya tarik. Tetapi saya mau kasih catatan bahwa Purbaya itu tidak berasal dari partai politik. Jadi dia sosok profesional, mungkin saya sebut independen ya. Tapi kan bukan berasal dari partai politik, bukan berarti tidak punya skill untuk menjadi politisi ya. Tidak berarti juga kemudian tidak didukung oleh kekuatan politik. Prabowo mengangkat dia karena ada dukungan dari partai politik. Cuman ada sisi problem di situ. Misalnya mungkin kita tahu bahwa ada seorang wakil menteri yang juga gayanya ceplos-ceplos, masih ingat ya? Kemudian operasi gitu di pabrik-pabrik gitu kan. Tapi kan kemudian dia menjadi masalah. Dan tersangka korupsi misalnya. Sampai sekarang belum di meja pengadilan ya. Nah dari situ menurut saya Pak Purbaya juga punya potensi
seperti itu, akan bernasib seperti itu. Punya potensi seperti itu. Karena itu kemudian enggak, setiap orang punya potensi baik dan buruk toh. Dia bukan seorang malaikat. Tapi hari ini kita melihat Pak Purbaya sedemikian sempurna. Iya. Nah, cuma saya ngasih peringatan saja bahwa jebakan populisme, kemudian yang kedua dia mesti hati-hati. Kalau catatan terakhir saya memang dia tidak ada perkara-perkara hukum, ya dia memang sekarang sedang menjadi panggungnya Purbaya di panggung politik kita. Bisa jadi dia potensi besar untuk pemilu berikutnya misalnya. Kita nggak tahu. Sudah sampai sejauh itu ya kita berpikir. Saya sudah berpikir ke sana karena konsistensi beliau ya. Kalau beliau bisa bertahan 1 tahun dengan konsistensinya, mungkin dia akan lompat jauh. Karena begitu tahun ketiga Prabowo, itu sudah mulai kasak-kusuk politik mulai terjadi itu. Iya. Kan efektif pemerintahan di era elektoral ini kan paling 3 tahun. Oke, kalau bicara harus hati-hati, artinya secara konkret apa yang harus dilakukan, Mas Ubed? Pertama, tentu kedirian Pak Purbaya itu tidak lekat dari juga entitas di sekitarnya. Jadi harus dibangun benteng berarti. Betul, dibentengin. Istri, anaknya. Nah, anaknya kan beberapa kali membuat narasi yang cenderung agak kontroversi ya. Kontroversi dan menimbulkan resistensi dari publik. Menurut saya biar anak itu merdeka berbicara, cuman kemasan abstraksinya yang harus ditata ulang begitu ya. Tidak juga membatasi anak untuk berekspresi. Tapi anaknya harus tahu bahwa konsekuensi bapaknya menjadi pejabat itu menjadi penting. Betul, dia akan menjadi perhatian. Jadi anaknya, keluarganya itu menjadi sangat penting. Mungkin Pak Purbaya perlu juga belajar dari Mari Muhammad. Hanya belajar ya, memanai kehidupan seseorang yang disebut dengan Mr. Clean itu seperti ini misalnya. Dia mesti hati-hati dalam urusan uang dan lain-lain. Karena ini sayang, ini kan seperti aset bangsa ya. Aset republik ini kita langka. Orang-orang sedemikian itu langka sekarang. Karena itu ya kita perlu jaga, tapi kita juga perlu kritik. Tidak sepenuhnya kemudian memberikan dukungan yang berlebihan buta begitu berlebihan. Saya kira itu. Oke, baik. Mas Yudi, saya ingin masuk sedikit soal WUSH nih. Dari tadi belum dibahas soal WUSH. Kan kita tahu statement KPK seperti apa, kita tahu juga kalau kemudian narasi yang berkembang memang kita tahu bagaimana proses awal perpindahan antara tadinya kontraknya di Jepang kemudian pindah ke Cina. Nah ini kalau KPK mau masuk harus mulai dari pemanggilan siapa, Mas Yudi? Ya sebenarnya kan waktu itu belum kontrak ya, proposal ya. Proposal antara Jepang dan Cina yang kemudian kan akhirnya yang dipilih yang Cina. Ya kan itu objektifnya. Nah, tapi kan tadi ya bahwa dalam pemilihan proposal itu ya tentu kan harus ada dong ilmiahnya. Pasti ada. Ya. Makanya kenapa saya selalu mengatakan KPK harus masuk dari perencanaan. Apakah ada niat jahat di situ? Niat jahat bukan hanya dari skema memilih Cina, tetapi dampak dari pemilihan itu yang terjadi adalah sekarang. Makanya karena ada teori ya, itu kan 3P kalau kita mengerjakan terkait dengan kasus ya. Pertama perencanaan, karena tidak ada kasus korupsi itu yang tanpa sengaja. Pasti disengaja. Kasus IKTP misalnya anggarannya belum ada, Bang, udah kumpul di Ruko Fatmawati. Ya kan? Bank Senturi dibikin sistemik, padahal ditutup aja. Bang Boni paham, ya, dulu ngasih kontainer banyak banget ke saya suruh baca gitu kan, gitu. Jadi di situ perencanaan dulu. Kalau perencanaan sudah kuat, baru masuk ke pekerjaan. Kita bisa melihat bagaimana lahan-lahan itu dibeli. Kemarin kan juga ada yang membandingkan dengan Arab Saudi misalnya, masa dengan harga yang hampir sama jauh. Nah tapi kita kan, makanya saya setuju gitu kan ada perbandingan, tetapi mungkin nggak apple to apple. Nah makanya kita lihat di sana tanah gratis. Nah di Indonesia jangan-jangan membengkak, jangan-jangan ada mafia tanah, jangan-jangan ada orang yang punya tanah kok tanahnya hanya rel doang gitu kan, kok bisa ya kan gitu ya kan kalau ke tanah biasanya kita sebidang ya kan, segitiga segi 4 gitu kan ya, kok bisa ya kan ada bentuknya, bisa jadi itulah. Kemudian pembeliannya kan ada tuh yang kalau pabrik, rumah ya kan, tanah kosong, sawah. Jangan-jangan sawah dihargai pabrik yang lebih mahal. Ya kan? Nah dari situ masuknya. Kemudian ini sulit nggak tapi membuktikannya, bagi saya Mas Yudi? Gampang. Karena ini kan sudah lama sekali ya terjadinya. Dokumen-dokumen itu apakah kemudian masih bisa ditemukan? Dokumen itu bisa ditelusuri lah. Kan orangnya juga masih hidup. Walaupun sekarang direksinya berbeda ya. Saya pengalaman yang 10 tahun yang lalu aja masih ada.
Ya kalau masalah kesulitan ya ngapain kita penyelidik digaji gede gitu kan, kalau nggak bisa gitu ya. Nah sekarang misalnya kereta apinya jangan-jangan kemahalan, ada markup, stasiunnya, ya elektroniknya dan sebagainya. Dan yang terakhir ya, ketika feasibility studies berbeda dengan hasil yang 71.000, 61.000, ini kan juga pintu masuk. Iya. Ya, artinya jangankan membayar bunga dan utang pokok, ya membayar istilahnya buat operasional aja rugi. Ya, walaupun kemudian dikatakan bahwa ini bukanlah apa namanya, ini memang rugi dan sebagainya. Tapi nggak ingat, kita perjanjian ada B2B. Bisnis itu tidak ada bisnis itu rugi. Kalaupun ini adalah penugasan, pemerintah memang harus menanggung, ya. Jadi misalnya ada BUMN yang memberikan penugasan, Bang. Jadi ketika dia rugi, ya misalnya rugi $1 juta, ruginya 200.000, itu pemerintah yang nanggung. Itu yang pertama. Kemudian juga terkait dengan apa namanya, bunga dan sebagainya. Tapi bagi saya ya itu kan apa namanya, ranah logika hukum. Kalau hukum kan pembuktian, Bang. Kalau logika hukum ya nggak bisa iniin bahwa ada sesuatu yang janggal. Nah, tapi sekarang tinggal bagaimana. Apakah kemudian nanti ada whistleblower kah? Ya, apakah kemudian ternyata bahwa ini memang proyek disengaja untuk rugi dan sebagainya. Tapi kan tadi dalam pertanggungjawaban pidana, orang bertanggung jawab terhadap pidana yang dilakukan oleh dia. Ya, seperti itu, Mbak. Nah, kita berharap bahwa KPK ya kan udah dari bulan Januari katanya ya. Ini segeralah menaikkan kasus ke penyidikan. Sebab ya KPK begitu penyelidiknya menemukan bukti permulaan, ya bukti permulaan itu udah sangat jelas sekali pasti ada tersangka di situ. KPK itu unik dibandingkan dengan KUHAP. KUHAP hanya peristiwa pidana. Ya kalau KPK sudah menemukan tersangka, maka saya berharap bahwa SOP-nya kan atau dalam undang-undang KPK itu jelas. Setelah menemukan bukti permulaan, penyidik harus melapor kepada pimpinan KPK untuk segera digelar ekspos gelar perkara untuk naik atau tidaknya. Dan saya berharap bahwa teman-teman saya di dalam ya berhasil menemukan ya adanya. Tapi kayaknya sekarang kalau kita lihat kinerjanya KPK kayaknya kalah ya dengan Kejagung ya, Mas Yudi. Ya sebenarnya kalau dari KPK orang-orangnya sama, ilmunya sama dengan saya gitu ya. Ya sekarang kan tinggal pimpinannya nih. Ya kalau misalnya pimpinannya berani, ya saya berharap bahwa pimpinan KPK ini kan seperti tadi Bang Boni di off air kan mengatakan nggak usah takut sama siapa-siapa. Kalau emang ada bersalah ya segera aja gitu kan. Kalau misalnya kemudian ya merasa yang dilawan adalah tembok itu kan, yang dilawan adalah ya batu karang, ya nggak usah jadi pimpinan KPK. Ngapain waktu itu daftar? Sudah tahu pimpinan KPK itu kalau nggak dikriminalisasi ya kan diberhentikan ya kan gitu. Itu resikonya besar jadi pimpinan KPK, ya nggak usah daftar waktu itu daripada kita kecewa saat ini. Dan memang sekarang menarik lah, pimpinan kali ini kan berbeda dengan pimpinan yang sebelumnya. Kalau zamannya Firly dan kawan-kawan enak kita nyikatnya. Tapi kan kalau yang sekarang, pimpinan sekarang kan kita udah kenal, orangnya baik gitu kan. Tapi kan gimana, ya kan? Yang penting kan kinerjanya. Tapi memang tadi kan, akhirnya kan pimpinan sekarang kan nggak ada ulah-ulah. Justru saya lebih suka kalau pimpinannya ada ulah. Lebih enak kita, gitu kan? Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nanti kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya.